Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak berangkat? Tidak. Semua. Berarti di sini kita sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita juga harus jaga kesehatan karena pandemi COVID sekarang itu sudah menyebar luas ya. Jadi harus jaga kesehatan, pergi kemana-mana pakai masker dan juga jangan lupa bawa hand sanitizer. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai konsep ilmu ekonomi dan Ibu memberikan tugas kalian meresum tentang masalah ekonomi dan cara mengatasinya di buku masing-masing. Nah, Ibu akan melakukan tugas terlebih dahulu karena kalian pasti sudah belajar ya. Kalau meresum itu pasti sudah membaca. Nah, kalian kerjakan soalnya selama 5 menit. Jangan contek ya. Kumpulkan. Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Apa itu kelangkaan, apa itu biaya eksplisit dan juga implisit. Terus ada skala prioritas, masalah pokok ekonomi, sistem ekonomi, dan cara mengatasi masalah ekonomi. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai masalah ekonomi atau kelangkaan sendiri. Dalam arti sempit, kelangkaan itu merupakan barang maupun jasa yang digunakan sebagai alat memuas kebutuhan gitu. Dan dalam arti luas itu barang atau jasa yang jumlahnya terbatas itu digunakan sebagai alat memuas kebutuhan melalui sumber daya yang ada. Nah, faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi atau kelangkaan itu ada 3, yaitu yang pertama itu jumlah. Jadi jumlah yang sedikit itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam, yang begitu banyak. Jadi di sini tuh kita harus menghemat-hemat ya penggunaan sumber daya sehingga nanti untuk generasi mendatang itu dapat menikmati sumber daya yang ada. Gitu. Yang kedua ada pengorbanan. Jadi ketika kita ingin menggunakan sesuatu itu kita juga harus mengorbankan sesuatu. Contohnya nih kita memiliki uang 10.000. Di situ tuh kita bisa untuk membeli bakso dan juga mie ayam. Nah, di situ kita memilih salah satu karena tidak mungkin kita membeli dua-duanya. Misal kita membeli bakso, karena kita kan mengorbankan mie ayam gitu. Terus yang ketiga ada waktu. Waktu yang digunakan karena sumber daya itu memiliki sumber daya. Contohnya itu seperti minyak bumi itu kan diproduksi melalui tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang terpendam jutaan tahun lalu. Nah, waktu memproduksi itu kan sangat lama ya, jutaan tahun lalu. Jadi misalnya kita menggunakan secara berlebihan itu akan mengurangi sumber daya yang ada gitu. Selanjutnya ada faktor penyebab timbulnya kelangkaan, yaitu keterbatasan sumber daya baik ekonomi, baik alam, tenaga kerja maupun modal. Jadi
sumber daya alam, tenaga kerja modal itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi pintar-pintarnya kita itu untuk menggunakan sumber daya tersebut. Terus yang kedua adalah perbedaan geografis. Jadi di Indonesia ini kan di Khatulistiwa, sedangkan di Arab Saudi itu kan merupakan negara di gurun pasir. Jadi di sana itu sulit untuk memproduksi seperti beras kayak gitu. Jadi mereka itu mengimpor beras dari luar negeri, contohnya dari Indonesia maupun dari Filipina yang merupakan penghasil beras. Terus yang ketiga ada karena ulah manusia. Jadi karena ulah manusia yang sangat itu ya. Jadi sumber daya yang banyak ini akan berkurang atau bisa habis. Jadi di sini tuh kita harus menghemat, sangat menghemat sumber daya. Selanjutnya ada keterbatasan kemampuan memproduksi. Jadi seperti contohnya Patok Asmat yang ada di Bali, itu kan memproduksi dengan menggunakan tradisional. Jadi itu keterbatasan manusia dalam memproduksi. Kalau misalnya memproduksinya itu dalam bentuk teknologi, mungkin akan lebih cepat lagi gitu. Contoh lain itu seperti kayak di sini kan kalau ada yang keripik gitu ya, keripik kan ada yang memproduksi dengan cara tradisional, dengan cara kayak gini, lebih goreng gitu kan. Namun di pabrik juga ada yang memproduksi keripik dengan cara cepat ini dengan mesin-mesin. Mungkin bantuan manusianya itu mungkin dalam pengapakan atau dalam penyautiran kayak gitu. Nah, manusia itu sebagai individu selaku konsumen itu menghadapi sumber daya alam yang langka itu harus melakukan pilihan maupun alternatif. Nah, pilihan yang banyak ini tuh mereka harus memilih salah satunya sehingga mereka harus mengorbankan pilihan mereka yang lainnya. Nah, selanjutnya ada biaya peluang. Di sini ada yang tahu nggak biaya peluang itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Biaya peluang itu berhubungan dengan manusia maupun individu karena mereka dihadapkan dalam beberapa pilihan dan mereka tuh harus memilih salah satunya. Nah, biaya peluang ini biasanya tidak berupa uang maupun sumber daya yang ada. Jadi mereka tuh digunakan untuk mengkonsumsi maupun memproduksi. Gitu. Namun biaya peluang ini itu tidak semuanya berupa uang. Jadi mereka bisa berupa waktu seperti keadaan maupun kesenangan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, contoh biaya peluang. Jadi seperti itu. Seorang ayah memiliki uang 7 juta. Nah, di situ dia memiliki peluang untuk berlibur bersama keluarganya ke Dufan. Nah, peluang pertama. Nah, peluang kedua, dia bisa membeli laptop untuk menunjang kebutuhan pekerjaannya. Nah, di sini apabila dia membeli laptop untuk menunjang pekerjaannya, maka dia kehilangan peluang untuk berlibur bersama keluarganya di Dufan. Contohnya untuk biaya peluang. Selanjutnya ada skala prioritas. Nah, apabila kita ingin menyusun kebutuhan kita sehari-hari, bisa menggunakan skala prioritas. Namun dalam menggunakannya itu kita harus bersikap rasional, jangan irasional. Kenapa? Itu salah satunya. Yang pertama itu adalah bertindak dengan akal sehat. Nah, ketika bertindak dengan akal sehat, kita kan menggunakan otak untuk berpikir, oh ya yang kita butuhkan itu apa saja gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah menggunakannya itu mempertimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dan juga manfaatnya. Contohnya itu seperti laptop. Laptop kan memiliki banyak tipe-tipe dan juga harga-harganya itu berbeda-beda kan. Nah, di situ apabila kita butuh laptop untuk gaming gitu kan, biasanya harganya kan lebih tinggi dan manfaatnya juga ya itu gitu. Tapi apabila kita membutuhkan laptop untuk Corel atau apa, biasanya itu harganya kan lebih minim
tergantung manfaat dan juga harganya. Selanjutnya yang ketiga ada bersikap hemat. Jadi dengan hemat itu akan memudahkan kita dalam memilih skala prioritas. Terus yang terakhir ada bersikap hindari sikap irasional seperti boros, terus berfoya-foya kayak gitu kan. Apa di sini sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Selanjutnya adalah masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Jadi produksi ini berkaitan dengan barang apa yang akan kita produksi untuk konsumen gitu. Terus yang kedua ada distribusi. Distribusi ini itu kan penyaluran barang maupun jasa terhadap konsumen melalui berbagai cara seperti cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung yaitu langsung ke tangan konsumen, dan cara tidak langsung itu bisa melalui seperti pedagang eceran maupun grosir gitu. Nah, masalah pokok ekonomi modern itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu barang apa yang diproduksi. Jadi seperti barang-barang apa, barang kebutuhan pokok ataupun barang apa yang diproduksi. Yang kedua itu bagaimana cara memproduksinya, apakah menggunakan tradisional ataupun menggunakan modern, alat modern gitu. Dan yang ketiga adalah untuk siapa barang itu diproduksi, seperti apa, untuk kalangan anak-anak atau remaja atau kalangan dewasa. Nah, karena kita telah belajar tentang masalah ekonomi, selanjutnya adalah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini merupakan lembaga-lembaga ekonomi dari kasta yang terkecil sampai yang terbesar, termasuk juga masyarakat gitu kan. Nah, sistem ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ada tradisional, yang kedua ada pasar, yang ketiga ada komando, dan campuran. Kalian sudah belajar ya? Iya. Nah, yang pertama ada tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini berhubungan dengan biasanya itu masyarakat yang di daerah tertentu, dan mereka tuh biasanya secara turun-temurun kayak gitu. Nah, ciri-cirinya itu apa? Sistem ekonomi tradisional yang pertama itu mereka itu biasanya masih menggunakan barter gitu, dan barang-barang yang dijual itu masih untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya barang pokok kayak gitu. Jadi kalau misalnya barang-barang elektronik itu nggak ada ya, soalnya masih tradisional. Dan keuntungannya itu apa? Jadi mereka itu minim sekali terjadi pasar-pasar yang kayak pangsa pasar yang rusak kayak gitu. Itu minim sekali tradisional. Terus yang kedua adalah pasar. Jadi sistem ekonomi pasar ini sistem ekonomi yang pemerintah itu tidak campur tangan langsung, jadi melalui jarak jauh gitu kan. Nah, namun di sini itu sistem ekonomi kegiatannya itu bersifat untuk keseimbangan harga, dan mereka itu mencari keuntungan kalau di sistem ekonomi pasar ini. Terus yang ketiga ada sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini dipegang kedua oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang mengatur semua yang ada di pasar, terus semuanya itu diatur oleh pemerintah. Jadi dalam hal misalnya perdagangan maupun aturan-aturan itu diatur oleh pemerintah dan lain-lain gitu. Terus yang keempat itu campuran. Campuran itu sistem ekonomi gabungan antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando. Jadi pemerintah dan masyarakat itu saling bekerja sama. Jadi
pemerintah dan swasta itu memiliki peran masing-masing gitu ya, sama gitu. Jadi tidak ada saling tumpang tindih di antara keduanya. Ada yang mau ditanyakan mengenai sistem ekonomi? Tidak, Bu. Yang kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah cara mengatasi permasalahan ekonomi. Nah, cara mengatasi permasalahan ekonomi itu pemerintah memiliki dua tindakan. Yang pertama ada makro, dan yang kedua ada mikro. Makro itu adalah tindakan pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat besar. Kalau mikro kan kecil ya, kecil. Jadi mereka itu menangani hal-hal yang bersifatnya kecil. Kalau makro itu kan seperti kayak pengangguran, inflasi, seperti itu kalau makro. Namun kalau mikro itu menangani hal-hal seperti di sini tuh kan biasanya kayak langsung BBM maupun hal-hal yang di pasar kayak gitu kalau mikro. Jadi cara mengatasi permasalahan ekonomi itu mengenali makro dan juga mikro. Nah, sampai sini kayaknya pada bosan ya? Iya, Bu. Ya udah, sekarang mendingan kita main game. Yeay. Jadi di sini ibu punya ini tuh burung acak, namun di dalamnya itu terdapat istilah-istilah ekonomi. Jadi di dalamnya itu ada istilah-istilah ekonomi mengenai materi yang sudah kita pelajari. Jadi caranya itu, ini kan banyak ya istilah ekonomi, baik itu horizontal maupun vertikal, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah maupun bawah ke atas gitu kan. Nah, sebagai contoh nih, ada apa? Kegiatan produksi, yaitu menghasilkan satu barang maupun jasa untuk dikonsumsi. Belum. Nah, ada yang mau maju nggak? Tahu, Bu. Nanti coba. Kamu nggak? Apa juga makro? Makro itu berarti kecil. Bicara mengatasi permasalahan ekonomi. Makro itu besar. Ya, lihat bos buat Mbak Melisa. Maksudnya, Omega. Tangan kalau menurut saya tuh jumlah yang kita butuhkan itu terbatas gitu yang tersedia. Nah, ya sumber daya alam yang sedia terbatas gitu kan. Iya. Terus, mau juga? Belum Mbak Yasa? Ekonomi. Ada itu? Mau maju nggak? Nggak mau. Maju, maju.
menambah apa ya, nilai kalian waktu ujian. Nah, ada yang mau lagi? Coba mana? Sosial Sosialis ini ya? Ya. Sosialis itu sama juga kayak komando. Sosialis sama. Terus jeli banget ya sama kalian ya. Ya, bukan masih muda. Market iya nggak Bu? Market mana market? Itu market. Market sama di pasar. Udah, masih ada lagi? Udah ya kayaknya ya. Nah, gimana gamenya? Seru. Oke, karena kita sudah game, Ibu ingin kalian membantu kelompok menjadi dua, lalu mengerjakan soal mengenai peluang. Nah, nanti kalian diskusi kelompok. Nah, nanti salah satu kelompok itu maju menuliskan jawaban dan juga apa alasannya gitu, kenapa jawaban itu dan biaya mana yang dikorbankan. Jadi soalnya gimana? Soalnya susah? Gampang Bu. Gampang. Coba salah satu perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan. Siapa? Mbak Mega? Iya boleh Bu. Ada beberapa alternatif usaha yang menjadi pertimbangannya seperti berikut. Yang pertama, membuka bengkel mobil dengan kemungkinan pendapatan 15 juta rupiah per bulan. Yang kedua, mengelola dan meningkatkan usaha orang tua dengan penghasilan 20 juta rupiah per bulan. Yang ketiga, membuka kios percetakan dan fotokopi dengan keuntungan diperkirakan 10 juta per bulan. Apabila Dimas memilih mengelola usaha orang tuanya, maka biaya peluang yang dikorbankannya adalah yang pilihan pertama Bu. Kenapa? Alasannya apa? Karena ini yang nominalnya paling banyak. Oh, jadi biaya peluang yang dikorbankan itu yang nominalnya paling banyak ya, sekitar 15 juta. Oh, baik. Terima kasih. Beri aplaus buat Mbak Omega. Nah, pembelajaran kita itu sudah selesai ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mereview tentang materi yang sudah kita pelajari. Oh ya, sebelum review, Ibu akan mengadakan post test karena kalian sudah belajar. Jadi Ibu ingin tahu seberapa jauh kemampuan kalian. Harusnya lebih bagus ya dari pre-test. Iya. Kerjakan selama 5 menit saja. Soalnya gampang.
kumpulkan. Nah, nanti jawaban kalian akan ibu bandingkan dengan pretest. Jadi bagusan yang mana? Kalau misalnya bagusan pretest, berarti kalian nggak paham dong apa yang ibu jelasin, ya nggak? Iya. Jadi harusnya lebih bagus prosesnya. Nah, jadi hari ini kita belajar apa aja? Yang pertama, kelangkaan. Jadi kelangkaan itu apa? Sumber daya tersedia itu terbatas. Nah, ya kelangkaan itu sumber daya tersedia itu terbatas. Nah, yang kedua kita belajar mengenai skala prioritas. Terus yang ketiga ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu ada tiga. Yang pertama, Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, terus ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4. apa saja? Tradisional, pasar, komando, campuran. Nah, lalu ada cara mengatasi permasalahan ekonomi. Ada berapa? 2. Apa saja? Makro dan mikro. Jadi semuanya sudah paham ya? Iya. Nah, karena sudah paham, kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Oh ya, untuk minggu depan, ibu ingin kalian merangkum pertemuan yang akan datang sehingga saat ibu mengajar kalian sudah paham, gitu kan? Jadi kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ya seperti rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, luar negeri gitu kan. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, ibu